Berkaitan dengan perubahan iklim ini, masyarakat kami itu sebenarnya sangat awam sekali. Mereka menganggap bahwa perubahan iklim ini sebenarnya kayak barang gaib. Artinya kita tidak tahu, tetapi kita bisa melihat kejadian alam yang sesungguhnya. Dengan adanya dampak perubahan iklim ini, kami sangat merasakan pertama itu masa tanam yang tidak menentu. Karena ya, pengalaman kami musim ini, yang seharusnya jadwal tanam itu Desember 2010, ternyata mundur sampai Maret 2011. Dikarenakan hujan yang terus-menerus, yang tidak menentu, makanya kami menunda masa tanam, ditakutkan tanaman kami kebanjiran. Selama kurun waktu 20 tahun, daerah kami itu mengalami abrasi besar-besaran akibat naiknya permukaan air laut, sehingga hampir 850 hektar lahan kami itu hilang. Dari dampak perubahan iklim ini juga perkembangan hama penyakit itu sangat tinggi. Dari tahun musim kemarin 2010 itu intensitas serangannya bisa sampai 60%. Jadi banyak juga di petani-petani lain di luar kelompok kami yang mengalami gagal panen. Yang dulunya sawah-sawah kami adalah merupakan sawah yang merupakan sumber pangan bagi masyarakat kami, sekarang mengalami penurunan produksi yang sangat drastis, di mana lahan-lahan kami terkena intrusi air laut sehingga kami itu selalu sering gagal panen. Mereka sangat terpukul. Artinya dengan abrasi yang besar-besaran ini, ekonomi mereka lumpuh, terjadi pengangguran, banyak urbanisasi. Anak-anak kami tidak bisa melanjutkan sekolah pendidikan sampai ke tingkat SMA selama 4 tahun belakangan ini. Dan ini akan sangat mengkhawatirkan kalau dalam jangka waktu 2-3 tahun kami tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dampak dari kemunduran masa tanam itu karena tidak ada proses budidaya, ada yang berjualan keliling, ada yang lari ke kota menjadi kuli bangunan, ada juga yang beberapa menjadi pemulung, mengais sampah, mencari plastik dan sebagainya. Kami sadar yang namanya perubahan iklim mau tidak mau, suka tidak suka harus terjadi. Tetapi yang kami lakukan adalah bagaimana berupaya mengadaptasi masyarakat terhadap perubahan ini. Kita harus menyesuaikan masyarakat untuk mencoba menyesuaikan diri dengan kejadian-kejadian alam yang begitu ekstrim. Dengan mengamati perkembangan hama penyakit, kita bisa mengendalikan lebih awal jika ada serangan hama ataupun penyakit. Dengan cara mengamati jumlah serangga dan jumlah tanaman yang terkena penyakit dari setiap rumpun atau titik-titik yang kita tentukan dalam satu petak. Kami menggunakan pengendalian secara organik. Boleh katakan organik karena bahan untuk pengendalian itu kami dapat dari alam. Jadi bukan pestisida buatan pabrik, juga kami tidak membeli. Kalau di kelompok saya dan teman-teman itu kami menggunakan bahan alami yang kami sebut guano, sejenis kotoran kelelawar pemakan serangga. Itu kami dapat dari teman petani dari Malang. Yang sudah terbukti wereng itu bisa teratasi. Kami juga menemukan sesuatu yang baru tentang guano ini. Dengan konsentrasi yang agak pekat, itu bisa menghalau tikus. Alhamdulillah di kelompok kami masih bisa panen. Musim kemarin per hektar itu masih dapat 4 ton. Karena kami menggunakan pengendalian secara organik. Untuk kelompok mangrove sari, itu kami melakukan kegiatan-kegiatan. Yang pertama, itu adalah rehabilitasi mangrove yang kami tanam sebagai sabuk hijau di daerah terluar pantai kami untuk paling tidak mengeliminasi, menekan bahwa laju abrasi tidak begitu cepat. Walaupun nanti kami juga sadar bahwa itu akan terjadi. Tetapi upaya ini kami barengi dengan upaya-upaya untuk berdialog dengan pengambil kebijakan.
terutama dari dinas kabupaten maupun dari dinas provinsi. Itu kami lakukan untuk membuka aliran Sungai Pemali agar bisa masuk ke daerah-daerah kami. Itu dengan membuka sodetan. Nah, akhirnya itu berhasil. Dan dengan adanya sodetan itu muncul tanah-tanah akresi baru yang bisa kami tanami sebagai media untuk penanaman mangrove. Nah, sedangkan di pertanian itu kami mengalami kendalanya adalah varietas-varietas yang ada di pemerintah atau yang kita budidayakan secara konvensional biasa oleh masyarakat kami itu tidak bisa bertahan. Artinya mereka tidak toleran terhadap adaptasi intrusi air laut. Dan dari uji coba yang kami lakukan selama 6 kali ulangan dari 12 varietas, kami berhasil panen itu ada 5 varietas, yaitu varietas Kaba, varietas Daso, terus varietas Sirapat, varietas Impara 4, dan varietas Jasmine. Dari 12 varietas sekarang yang tinggal 5 varietas ini, harapan kami kepada masyarakat itu bisa dipergunakan untuk dibudidayakan secara luas. Nah, untuk mengantisipasi tambak-tambak yang rusak, kami mencoba beralih fungsi lahan. Yang dulunya dari tambak bandeng, sekarang kami alih fungsi lahankan untuk tambak kerang sama tambak rumput laut. Dan itu ternyata hasilnya luar biasa. Tambak kami yang dulunya, mohon maaf kalau disewakan itu harganya murah, per hektarnya cuma 500.000, sekarang per hektar bisa sampai 2,5 juta. Kalau kita lihat memang dari kalangan petani itu di beberapa lokasi memang muncul lokal genius tadi, lokal genius. Juga memang ada petani-petani yang kalau kita lihat yang tadi lokal genius tadi yang mengembangkan yang di luar kebiasaan masyarakat setempat, artinya di luar di atas rata-rata ya. Kalau dari segi ilmiah ya sebagai sumber ilmu pengetahuan atau teknologi yang perlu kita kaji ya. Sebab kalau kita lihat untuk di masyarakat ini juga memang perlu teknologi-teknologi atau pengetahuan-pengetahuan yang memang yang memang adaptif di tempat itu gitu. Kan kalau kearifan lokal itu harus dipoles, dimodifikasi. Karena kalau dengan perubahan dia harus berubah juga kan. Nah, itu harus. Jadi tetap menurut saya harus ada dukungan dari pihak luar untuk mempercepat proses adaptasi dari pengetahuan atau kearifan lokal tadi untuk menghadapi perubahan iklim yang selalu berubah tadi. Gitu.